selamat sore. Sore. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Yula Soleha, mahasiswi semester 3 Kesejahteraan Sosial Universitas Gunawan. Nah, sebelumnya boleh mbaknya memperkenalkan diri juga? Halo, nama saya Dibita Septiani. Kakak bisa panggil aku Septi. Oke, dengan Mbak Septi. Iya betul. Ya, Mbak Septi, aktivitasnya akhir-akhir ini apa ya kalau boleh tahu? Aktivitas akhir-akhir ini saya sibuk sebagai mahasiswa karena saya kebetulan berkuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta. Oh, baik Mbak Septi, izinkan saya menjelaskan tujuan saya pada sesi wawancara kali ini. Nah, itu tujuan saya adalah untuk mendapatkan penjelasan tentang pengalaman pribadi Mbak Septi sendiri yang menjadi korban bullying dan mengetahui perubahan emosional yang mempengaruhi kepercayaan diri Mbak Septi. Baik Mbak Septi, sebelum memasuki sesi wawancara, apakah berkenan Mbak Septi untuk mengisi lembar persetujuan dan data informan terlebih dahulu? Boleh? Nah, baik, ini dokumennya boleh diisi terlebih dahulu ya Mbak Septi. Ini tinggal saya cek. Ya, itu tinggal dicek saja. Setuju atau tidak setujunya boleh dicek. Oke, terima kasih Mbak Septi. Kan di dalam lembar persetujuan ini tertuliskan juga bahwa sesi wawancara ini akan didokumentasikan dan apakah berkenan jika semisal sesi wawancara ini di-upload di YouTube nantinya? Boleh. Oke, terima kasih Mbak Septi. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi wawancara. Bentar ya Mbak Septi. Nah, sejak kapan sih kalau boleh tahu Mbak Septi ini mengalami kejadian bullying? Kejadian bullying ini tuh kejadiannya tidak dalam waktu dekat-dekat ini, tapi itu kejadian waktu saya masih di sekolah dasar, itu sekitar kelas 2 atau 3 SD. Kebetulan saya kan muslim. Saya harus ikut sekolah agama kayak gitu, jadi setelah pulang sekolah dasar saya harus ikut sekolah agama kan. Nah, saya daftar di salah satu, lebih tepatnya orang tua saya sih yang daftarin saya sekolah agama di salah satu wilayah di sana. Itu terjadi di situ, jadi saya dapat pembulian itu bukan di sekolah dasar, tapi justru di sekolah agama. Jadi itu udah lampau banget ya. Sekarang kalau boleh tahu umur Mbak Septi berapa ya sekarang? Iya, kayaknya udah lampau banget, mungkin 11 tahun atau 10 tahun yang lalu. Kebetulan saya sekarang 20 tahun. Kalau boleh tahu itu jenis bullying seperti apa ya Mbak Septi itu alami pada saat itu? Apakah secara verbal kah atau kekerasan fisik? Sebenarnya saya ngalamin keduanya sih Mbak. Kedua-duanya. Iya, jadi saya dapat dari fisik pun, dari verbal pun. Kalau dari fisik itu mungkin kayak dicubit, didorong, atau hal-hal kecil anak kecil yang mungkin ya kadang-kadang ada dijambak atau ditarik hidungnya, terus dikatain dalam bahasa-bahasa yang mungkin kasar. Jadi istilahnya diejek lah ya sama Ya, teman. Nah, kalau boleh tahu itu mungkin ada perilaku menyimpang apa yang kiranya Mbak Septi lakuin pada saat itu sehingga menimbulkan atau Mbak Septi sendiri jadi sasaran bully pada saat itu? Karena pembulian sudah lama, saya justru masih bertanya-tanya sampai sekarang, kenapa saya bisa dibully? Apa karena saya pemalu kah atau apakah?
saya aja sampai sekarang bahkan nggak tahu kenapa saya dibully. Jadi itu salah satu alasan sampai sekarang saya mikirin kenapa saya dibully. Jadi kejadian tersebut masih melekat jelas Iya, ya tentu saja, di kehidupan Mbak Septi sendiri, karena masih bertanya-tanya Iya. kenapa itu Alasannya terjadi saya cuma pada butuh saya. alasannya aja kenapa gitu. Baik-baik. Upaya pembelaan diri Mbak Septi pada saat itu kalau boleh tahu bentuknya seperti apa ya? Atau Mbak Septi kembali mengejek teman itu, atau Mbak Septi berdiam diri? Saya nggak bales mereka atau ada pembelaan apapun, saya cuma nangis dan ya udah gitu aja, kayak anak kecil pada umumnya yang kalau misalnya diejek ataupun dicubit itu diam dan nangis. Berarti Mbak Septi ini pada saat dibully tanpa perlawanan ya, jadi diam aja gitu? Ya pasrah lah istilahnya saya, Oke, pasrah. karena yang bully saya nggak satu orang, Wah, berarti ada itu banyak. lebih dari lebih dari 2 sampai 3. Oh, jadi dia punya circle. Iya, dia punya kayak kelompoknya itu. Baik. Apakah pada saat itu ada yang membantu menetralisir keadaan? Mungkin yang Tidak, karena kalau sekarang untuk diri saya sekarang yang ini, saya mengerti kenapa mereka tidak ikut campur atau tidak membela saya. Mungkin karena mereka juga sama takutnya seperti saya. Mereka takut kejadian mungkin kalau misalnya teman saya nolongin saya, takut mereka juga diperlakukan seperti saya, dibully kah atau dicubit juga kah. Jadi tidak ada yang menolong. baik. Perubahan perilaku dan pola pikir seperti apa sih yang Mbak Septi alami setelah pengalaman bullying itu? Mungkin untuk seperti seminggu pertama itu saya jadi pendiam, jadi nggak banyak omong. Saya cuman baik di lingkungan sekolah agama itu pun, di sekolah dasar saya pendiam, jadinya nggak banyak interaksi, saya membatasi diri. Dan itu sampai kejadian sampai sekarang sih, kayak sekarang saya lebih banyak nggak percaya sama orang, jadi bisa dibilang saya pilih-pilih teman gitu. Tapi pernah nggak pada saat itu Mbak Septi bilang ke orang tua, oh ya udah aku nggak mau sekolah, takut aku sama dia, atau gimana? Enggak, saya nggak ngadu ke orang tua, tapi orang tua yang tahu sendiri. Jadi saya pernah pulang sekolah agama, saya bawa sepeda, ban sepeda saya itu selalu kempes kalau pulang. Orang tua saya pasti curiga dong. Iya. Nah itu orang tua saya kebetulan langsung ke sekolah, negur gurunya dulu, kenapa anak saya begini, atau karena ada beberapa barang saya juga yang kadang hilang diambil oleh mereka. Jadi dari orang tua saya itu, dari pembulian itu sebenarnya tipis, jadi nggak ada lagi sebenarnya. Bisa dibilang nggak ada, cuman kadang-kadang mereka natap saya kayak yang mau ini, cuma mereka takut gitu kan. Jadi nggak ada lagi sebenarnya. Jadi naik ke kelas 3 di sekolah agama itu nggak ada lagi pembulian yang saya alami. Tapi ada nggak sih rasa khawatir orang tua pada saat itu, atau oh, anak saya ini nanti kalau di sekolah sekolah agama ya? Iya. Di sekolah agama nanti dibully lagi, apa pernah sampai overprotective, sampai harus diantar sampai pulang, nanti ditungguin di tempat itu? Seminggu pertama saya dijaga sangat ketat. Karena orang tua saya tergolong sibuk dulu itu, jadi kakak saya punya 2 kakak. Iya. Nah, kakak saya itu yang kakak kedua saya itu yang nganterin saya sekolah agama, dijemput pulang pergi. Jadi dulu kan saya berangkat sendiri. Setelah kejadian itu seminggu full itu saya dijemput, tapi setelahnya saya dibiarkan lagi sendiri aja. Itu ditungguin di tempat itu juga? Oh enggak, cuma dijemput. Cuma diantar ya, jemput doang. Oke. Berarti tindakan bullying itu dapat mempengaruhi pandangan dan kepercayaan diri Mbak Septi ya terhadap seseorang. Iya, tadi kembali lagi saya jadi pilih-pilih teman dan nggak banyak interaksi sosial mereka. Baik. Nah, apakah terdapat perubahan dalam tingkat kecemasan atau ketakutan yang sampai sekarang itu terjadi karena dampak bullying di masa lampau atau pada saat itu? Oh enggak sih kayaknya ya, karena Yang mungkin berpengaruh. sudah lama, cuma mungkin ya tadi saya jadi pilih-pilih teman aja. Cuma dampaknya sampai sekarang itu pilih-pilih Ya teman. terus nggak naruh rasa besar kepercayaan sama orang lain gitu. Oke.
Apakah Mbak Septi mengalami gejala-gejala depresi yang muncul sebagai respon terhadap pengalaman bullying? Enggak sih kayaknya. Saya nggak ngalamin depresi yang kayak gitu-gitu deh. Jadi masih aman lah ya. Ya, yang Tapi masih melekat juga ingatan. ya lumayan. Oke Mbak Septi. Jadi bagaimana perubahan dalam pola tidur Mbak Septi atau kebiasaan makan mempengaruhi akibat pengalaman bullying itu? Ya karena sudah terjadi sangat lampau dan itu terjadi waktu saya masih anak-anak, saya nggak ngerti. Saya Udah lupa cuma ya? nggak, bukan udah lupa, saya nggak ngerti maksudnya. Ya udah, saya tidur dengan baik, makan dengan baik, saya nggak peduli Oh, jadi mereka udah- mau ya cubit saya atau apa, saya nggak ngerti waktu itu. Jadi kalau mau tidur ya tidur. Kalau mungkin sekarang kalau saya dibully mungkin depresi, saya udah ngerti tentang dunia kan, kayak depresi atau stres. Tapi kalau misal ini terjadi lagi di Mbak Septi yang sekarang, apakah Mbak Septi hanya akan berdiam diri lagi? Atau Oh, nggak coba enggak dong tentunya, saya bakal lawan. Ada pengalaman di masa lalu dan itu menjadi Iya. pelajaran buat sekarang. Iya kan gitu, nggak boleh diam diri dong kalau misal kita ditindas. Ya pasti dong. Iya. Apakah rasa percaya diri kamu mengalami perubahan? Rasa percaya diri enggak ya kayaknya. Rasa percaya diri saya kan tetap gitu-gitu aja, maksudnya ya kalau mau berteman ya ayo, atau mau ada hal apapun ayo aja, cuman ya tadi saya pilih-pilih teman. Nggak bisa Walaupun percaya ayo 100%. ya, tapi ada batasannya. Oke. Gimana sih cara Mbak Septi itu mengelola dan mengatasi rasa emosional yang timbul? Sekarang atau dulu nih? Ya dulu dan mungkin sekarang perubahannya lebih Jadi rasa apa emosional? rasa emosional. Emosional. Kalau dulu karena anak-anak saya ya udah main aja sama teman-teman yang bukan anak sekolah agama itu kan. Saya punya teman yang lain kan, jadi main aja. Jadi rasa emosional saya udah kayak main. Kalau sekarang mungkin masih sama, nggak kurang ataupun lebih, ya sama aja. Mengatasinya dengan santai. Intinya nggak terlibat sama orang yang Iya, saya nggak terlibat dengan orang-orang yang membuli. pembulian. Oke. Kalau boleh tahu itu dukungan sosial dari keluarga itu teman atau orang terdekat dapat mengurangi perubahan emosional itu yang seperti apa? Dorongan dari orang terdekat. Dorongan dari orang terdekat mungkin tadi ya, kayak saya masih terharu dengan kakak saya yang nganterin saya pulang pergi, dia rela ngeluangin waktunya buat saya. Dukungan keluarga yang mungkin kakak saya yang nganterin saya ke sekolah agama itu salah satu dukungan yang saya dapat dan saya masih ingat sampai sekarang. Kayak saya sangat menghargai itu. Jadi Mbak Septi ini lebih dekat sama kakaknya yang kedua ya? Iya betul. Kalau boleh tahu sama orang tua? Oh, Kedekatan. deket kok, sama aja semuanya rata. Cuman mungkin karena yang kedua sering main. Dari kecil Ya, udah bareng. iya betul. Oke Mbak Septi, sekarang kita ada di penghujung sesi wawancara ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Mungkin nanti kalau ada informasi atau data yang kurang, apakah boleh saya menghubungi Mbak Septi lagi? Oh boleh, tentu saja boleh. Kapanpun itu? Iya, kapanpun itu. Tidak akan mengganggu waktu Mbak Septi kan? Oh enggak kok. Oke, terima kasih Mbak Septi atas waktunya. Saya pamit undur diri dulu. Mbak Septi, terima kasih. Terima kasih Mbak.